Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Dimanapun kita berada, sore hari ini kembali kita mau datang di dalam hadirat Tuhan. Kita bersyukur Tuhan Yesus tunggu teramat baik. Kembali sore hari ini kita mau datang, kita mau menyembah Raja di atas segala Raja. Mari kita tundukkan kepala. Bapak terima kasih, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Sungguh Engkau sangat baik, teramat baik Tuhan. Kasih-Mu tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Sampai saat ini kami boleh ada di tempat ini, semua karena kasih-Mu Tuhan. Berdoa buat seluruh jemaat-Mu yang ada di rumah dimanapun berada Tuhan. Kuasa-Mu selalu nyata buat jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan. Sore hari ini kembali kami mau datang di kaki-Mu Tuhan. Kami mau menyembah Engkau. Kami mau masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur sebab sungguh besar kasih setia-Mu Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa, kami mau masuk di dalam hadirat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Setiamu nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Mari sama-sama katakan. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Kami mau tinggikan. Setiamu Tuhan, sungguh besar setiamu. Nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku.
Kau yang layak ditinggikan, Kau layak disembah. Yesus kami puja selamanya. Kiara masih kiara masih sungguh besar kasih setiamu Tuhan. Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Bahkan Kau memelihara kami seperti biji matamu Tuhan. Sampai detik ini kami boleh ada Tuhan. Semua karena kasih anugerah-Mu yang luar biasa. Kasih-Mu yang tak terbatas Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tidak dapat kami membalas kebaikan Tuhan selain kami mau tetap setia Tuhan. Bahkan sampai akhir kami mau melayani-Mu Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah
Yesus Engkau baik bagiku. Mari katakan, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus Engkau baik bagiku. Katakan, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Mari kita berkatakan seperti wanita, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus Engkau baik bagiku. Katakan, seperti wanita, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus Engkau baik bagiku. Katakan, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Kepada hambanya, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia. ku melayanimu. Mau tetap setia, Ku tetap setia, ku melayanimu. mau setia, ku tetap setia. Ku melayanimu. Mari kita akan berdoa. Ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sore yang indah ini kami boleh datang kepadamu. Kami terus berharap, kami terus berserah dalam situasi dan kondisi yang sekarang ini. Kami percaya di masa-masa yang sesulit apapun,
Tuhan masih mengasihi kami. Sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan kiranya tolong kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara ada, biarlah kasih Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Kita bersyukur kalau sampai hari ini Tuhan masih memberkati dan memberi kekuatan kepada kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita buka di dalam Alkitab kita. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah bisa membuka Alkitab di dalam kitab Efesus pasalnya yang ketiga ayat 18. Efesus pasal yang ketiga ayatnya yang ke-18. Efesus pasal 3 ayat 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat ini diawali dengan kata aku berdoa. Ya, ini adalah doa Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Ya, kenapa Rasul Paulus berdoa, Bapak Ibu Saudara? Karena jemaat di Efesus sering bertanya-tanya, benarkah Allah itu baik dan mengasihi kita? Benarkah Allah itu baik dan mengasihi seluruh kehidupan umat percaya? Itulah pertanyaan yang seringkali muncul di dalam jemaat di Efesus. Dan mungkin hari ini, sore hari ini pertanyaan itu muncul di dalam benak kita, Bapak Ibu Saudara. Benarkah Allah itu baik dan mengasihi kita? Saat Allah mengizinkan penderitaan menimpa kita, apakah Allah masih baik? Ketika Allah tidak memenuhi kebutuhan kita meskipun kita setia ke gereja, apakah Allah masih baik? Ketika kita mengalami musibah akibat krisis, padahal kita sudah berdoa, kita sudah berpuasa, apakah kita masih bertanya Allah itu baik? Ketika kita menerima atau kita tidak menerima apa yang kita inginkan, padahal kita sudah berdoa dengan iman. Saudara-saudara, inilah doa Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Doa Rasul Paulus ini juga berlaku bagi jemaat gereja Betani maupun seluruh pemirsa online atau YouTube yang ada di seluruh dunia. Jika Allah itu baik dan mengasihi kita, mengapa Dia membiarkan penderitaan itu datang? Nah, saudara-saudara, Rasul Paulus ingin supaya jemaat benar-benar memahami betapa lebarnya kasih Allah, betapa panjangnya kasih Allah, betapa tingginya kasih Allah, dan betapa dalamnya kasih Allah. Saudara, kita harus memiliki pemahaman yang benar tentang Allah. Paulus berkata dan berdoa supaya kita semua bisa memahami arti kasih Allah yang sebenarnya, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, memang situasi di Indonesia kita tidak tahu rencana Tuhan. Mulai tanggal 3 Juli sampai tanggal 20 dan kemungkinan, ini masih kemungkinan, kita berdoa supaya tidak diperpanjang PPKM. Kita tidak tahu kenapa Allah membiarkan ini terjadi. Tapi hari ini, sore hari ini saya mau katakan doa Rasul Paulus supaya kita bisa memahami, Bapak Ibu Saudara, betapa lebar, tinggi, panjang dan dalamnya kasih Allah. Mari kita buka Yakobus pasal 1 ayatnya yang kedua sampai keempat. Yakobus pasal 1 ayatnya yang kedua sampai yang keempat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan
apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ini juga doa Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena justru melalui penderitaan dan pencobaan, tangan Allah sedang membentuk kita menjadi sempurna. Saudara, saya mau ilustrasikan ini sebagai atau contoh di dalam orang membuat guci. Kalau Bapak Ibu di rumah punya guci, punya hiasan yang terbuat dari tanah liat, Bapak Ibu Saudara. Memang pada saat tanah liat itu dibentuk, pada saat tanah liat itu tidak menyerupai guci yang sebagus Bapak Ibu punya. Itu saudara-saudara melalui satu buah proses atau sebuah proses yang panjang untuk menjadi guci yang sangat mahal harganya Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara buka di YouTube juga, di sana coba ketik bagaimana cara membuat guci dari tanah liat. Di sana dijelaskan bagaimana proses itu terjadi dari tanah liat, dicampur air, kemudian digiling, kemudian dipanaskan, dijemur, dicat dan lain sebagainya, dan akhirnya masuk di dalam sebuah showroom atau toko guci, dan harganya mahal. Yang tadinya kita tahu bahwa tanah liat itu tidak berguna, tapi melalui tangan orang yang membentuk, melalui tangan orang yang kreatif, bisa membuat guci itu menjadi mahal. Sama Bapak Saudara. Firman Tuhan sore hari ini mengingatkan kepada kita. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh di dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu akan menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Saudara, Rasul Paulus berdoa supaya kita bisa memahami betapa lebarnya, tingginya, panjangnya, dalamnya kasih Allah kepada kita yang saat ini ada di dalam kehidupan yang sejahtera dan diberkati Tuhan. Di dalam Ibrani pasal 12, Ibrani pasal 12 ayat 5-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran Allah memperlakukan kamu seperti anak, di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh Allah ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diterita setiap orang, maka kamu bukanlah anak tetapi anak-anak gampang. Saudara, Allah peduli kepada kita karena kita anak-anaknya. Allah peduli kepada kita karena kita masih dikasihi oleh Allah, saudara. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, berbagai hal yang saat ini saya sendiri mengalami satu keadaan di mana bisa saja saya bertanya, apakah Allah masih mengasihi saya? Saat ini istri saya, Bapak Ibu Saudara, semua tahu, jemaat gereja Betani tahu bahwa istri saya ada tumor paru-paru. Dan sampai saat ini masih mengalami sakit. Tadi sebelum saya berangkat, istri saya nyapu di luar, tiba-tiba hampir jatuh dan langsung tidur di tempat tidur. Dan kemudian saya doakan. Ini adalah ketika saya bertanya, apakah Allah masih mengasihi saya? Kenapa Allah izinkan istri saya mengalami sakit itu? Saya bilang, gimana mah? Papa mau pelayanan, ya tinggal saja. Dalam keadaan terbaring, saya tinggal istri saya. Ini kadangkala juga saya tanyakan, tetapi saya tahu Bapak Ibu Saudara,
Justru melalui satu penderitaan tangan Allah sedang membentuk kita menjadi sempurna. Ini tidak gampang, Bapak Ibu Saudara. Hampir setiap hari saya bisa berdoa 6-7 kali kepada istri saya ketika istri saya anfal. Kemudian dia minta doa, saya doakan. Hampir setiap malam kita berdoa mohon kesembuhan dari Tuhan. Dan ini benar-benar terjadi dalam kehidupan kami yang saat ini sedang diuji, Bapak Ibu Saudara. Jika Allah itu baik dan mengasihi kita, mengapa dia membiarkan penderitaan itu datang? Rasul Paulus memegang kuncinya, kita harus bisa memahami betapa tingginya, betapa dalamnya, betapa luasnya kasih Allah kepada kehidupan kita. Matius pasal 7 ayat 11. Matius pasal 7 ayat 11. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini mungkin berkontradiksi dengan apa yang dikatakan di awal, Bapak Ibu Saudara. Allah kita pasti akan memberikan yang terbaik. Saya percaya melalui sakit penyakit yang sekarang dialami oleh Ibu Pendeta Debbie, ada satu kemuliaan yang akan dinyatakan. Saya percaya bahwa melalui sakit penyakit ini Tuhan akan dimuliakan. Saya percaya melalui satu istilahnya ujian yang sedang kami alami ini, Bapak Ibu Saudara, kami percaya bahwa Allah sudah memberikan yang baik kepada anak-anaknya. Allah Bapa kita yang di surga akan memberikan yang terbaik kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita kembali ke kasih mula-mula. Jangan biarkan ujian, jangan biarkan pencobaan, jangan biarkan pandemi ini membuat kita putus asa. Jangan biarkan ini menjadi kita undur dari Tuhan, tapi mari kita kembali ke kasih kita yang mula-mula. Rasul Paulus berdoa supaya kita kembali ke dalam kasih mula-mula, yaitu kita mengenal betapa lebarnya, betapa tingginya, betapa panjangnya, betapa dalamnya kasih Kristus, dan kita dapat mengenal kasih itu, Bapak Ibu Saudara. Saya tidak tahu apa yang sedang terjadi yang Bapak Ibu alami. Iya, tadi siang saya ke Loloan Barat, saya bertemu dengan pemilik warung dan mengatakan sepi. Kemudian karena dia bilang sepi, saya aja makan di sana supaya tidak sepi lagi. Dan mereka mengeluh, apalagi situasi saat ini pemerintah memberi himbauan menutup semua warung pada saat jam 8 malam. Tidak hanya itu, kalau Bapak Ibu Saudara sekarang ke kota tidak dikasih, ya ditutup jalannya. Lampu mati. Nah, saudara-saudara, ini yang terjadi. Ini yang terjadi saat-saat ini, saudara. Minggu yang lalu bapak mertua saya meninggal karena COVID. Kami tidak bisa pulang. Bukan karena kami tidak layak, tapi karena penyekatan di mana-mana. PPKM ada penyekatan di mana-mana sehingga kami tidak bisa pulang. Dan akhirnya kami melihat pemakaman almarhum mertua saya melalui Zoom. Nah, saudara-saudara, ini yang terjadi. Apakah kemudian kita timbul pertanyaan, apakah Allah masih mengasihi kami? Jika Allah itu baik dan mengasihi kita, mengapa dia membiarkan penderitaan itu datang? Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita berpikir positif kepada Allah. Allah tidak mungkin membiarkan penderitaan itu datang terus-menerus. Saya percaya Allah akan memberikan solusi yang terbaik. Saya percaya Allah akan memberikan situasi yang akan lebih baik lagi dari hari ini, Bapak Ibu Saudara. Kita doakan supaya pandemi COVID di tanggal 20 ini selesai dan tidak diperpanjang lagi PPKM-nya. Nah, saudara-saudara, mari kita jangan hanya bertanya, benarkah Allah itu ada? Benarkah Allah itu mengasihi kita? Saudara, kembali lagi, Rasul Paulus berdoa, dan saya juga akan berdoa supaya jemaat Dwetani dan jemaat dimanapun yang melihat acara ini, yang melihat ibadah ini,
bisa bersama-sama dengan segala orang kudus, bisa memahami betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya, dan betapa dalamnya kasih Kristus. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak ada perkara yang mustahil bagi Allah. Kadangkala Allah mengizinkan kita ada di dalam lembah kekelaman. Kadangkala Allah mengizinkan kita harus naik ke sebuah gunung. Kadangkala Allah mengizinkan kita harus menabrak sebuah badai yang menurut logika kita tidak mungkin kita bisa lewati. Tapi percayalah bahwa semasa Allah ada di dalam pihak kita, ketika Allah ada di pihak kita, tidak ada yang bisa melawan. Dan Allah akan memberkati dan menyertai Bapak Ibu semua. Percayalah bahwa lebarnya kasih Allah, tingginya kasih Allah, panjangnya kasih Allah, dalamnya kasih Kristus, itu bisa kita pahami ketika kita merendahkan diri, berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu di dalam Efesus pasal 3 ayat 18. Kami berterima kasih karena Tuhan mengizinkan ini terjadi. Mengizinkan pencobaan ini terjadi. Mengizinkan ujian ini terjadi. Dan kami percaya ketika ujian ini terjadi di dalam kehidupan keluarga kami, keluarga yang melihat jemaat-jemaat gereja Betani, ataupun siapapun yang saat ini sedang melihat acara ini, hamba berdoa berkati mereka. Hamba berdoa berikan solusi yang terbaik buat ujian yang sedang mereka hadapi. Hamba berdoa berikan solusi yang terbaik buat pencobaan yang sedang mereka alami. Kami percaya, kami memahami betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya, betapa dalamnya kasih Kristus. Sehingga kami yang ada dapat mengenal kasih itu. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Kami berdoa buat bangsa kami yang saat ini sedang dirundung duka, yaitu di mana-mana ada wabah COVID-19, terutama di Kabupaten Jembrana yang saat ini memasuki zona merah. Tuhan, tolong kami supaya kami bisa menjalani ini dengan baik, sehingga kami bisa mengerti kasih Allah yang begitu luar biasa. Berkati gereja-Mu yang di tempat ini. Berkati Gembala Sidang, Pak Budi, istri dan anak-anaknya. Berkati kami semua, pelayan-pelayan Injil, pemain musik. Berkati aser, greeter, singer. Berkati kami semua, sehingga nama Tuhan terus dimuliakan melalui gereja Betani Indonesia di Kabupaten Jembrana ini. Terpujilah nama-Mu kekal selama. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu. Hamba sudah selesai bicara, tetapi Roh Kudus tidak akan pernah selesai bicara kepada hati dan pikiran kami, supaya kami bisa memahami betapa lebar, tinggi, panjang, dan dalamnya kasih Kristus. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya katakan, amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita sore hari ini. Haleluya. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua
menyembah Dia. Dalam situasi yang seperti ini kita perlu menyembah Tuhan. Haleluya. Baik Tuhan, karena Engkau baik Yesus. Haleluya Yesus. Ini kami Tuhan, ini kami Yesus, menyembah-Mu, memuji-Mu. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Bapa, sesembahan dan pujian pada saat malam hari ini tidak mengurangi rasa semangat kami memuji-Mu Tuhan dalam situasi pandemi seperti ini. Kami mau tetap memuji-Mu, kami mau tetap menyembah-Mu di rumah kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur jika pada saat malam hari ini kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan yang sudah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Agus Sulistiono. Berkati beliau Tuhan. Tanda istimewa Tuhan pada saat ini. Tilik dari ketinggian-Mu Tuhan, segala pengorbanan, segala pelayanan yang sudah dikerjakan oleh hamba-Mu ini Tuhan, kami percaya semuanya tidak akan sia-sia di mata Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan pada saat malam hari ini kami berdoa buat Ibu Pendeta. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan menilik, Engkau akan menyembuhkan dan Engkau akan memulihkan dari Ibu Pendeta Agus Sulistiono ini Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa segala jerih payah tidak akan sia-sia di mata Tuhan. Dalam nama Yesus, segala bilir-bilir Tuhan Yesus yang sanggup memulihkan segala sakit penyakit daripada Ibu Debbie dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Sekali lagi kami berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan yang pada saat ini sedang mengalami pandemi ya Bapak. Di mana-mana orang banyak mengeluh dan banyak sekali orang-orang yang berdampak daripada pandemi ini ya Tuhan. Tilik dari ketinggian-Mu. Dan istimewa Tuhan kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Buat Bapak Presiden kami, Bapak Wakil Presiden kami, para menteri yang mendukung kinerja daripada Bapak Presiden, serta Kapolri kami, Panglima TNI kami, semuanya kami bawa dalam doa dan berkati mereka, berikan ketabahan untuk mengalami segala rintangan-rintangan yang menimpa bangsa kami ini Tuhan. Berkati kesehatan Bapak Presiden kami, berkati semua apa yang dikerjakannya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih.
Kami serahkan semuanya di tangan Tuhan. Kami percaya bahwa pribadi-pribadi ini adalah pribadi-pribadi yang terbaik buat bangsa dan negara kami. Begitu pula kami berdoa untuk kota di mana kami berada. Berkati Bapak Bupati kami, Wakil Bupati kami, serta jajaran pemerintah kota kabupaten yang tertinggi sampai yang terendah sekalipun, kami serahkan di tangan Tuhan. Kami percaya bahwa kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan kami pula. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saudaraku yang di rumah, mari kita angkat tangan. Terima berkat dari Tuhan. Haleluya. Diberkati engkau pada saat ini. Diberkati engkau pada saat datang untuk menyembah Tuhan pada saat ini. Dan diberkati pula pada saat engkau menyudahi ibadah ini. Diberkati buah kandunganmu, diberkati bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkati usaha tokomu, usaha bengkelmu, usaha rumah makanmu, usaha perkebunanmu, usaha peternakanmu, usaha rumah kos-kosanmu, usaha salon kecantikanmu, usaha tambakmu, kesehatanmu, dan pendidikanmu. Tuhan mengangkat engkau bukan menjadi ekor tetapi tetap menjadi kepala. Dan engkau tetap naik, tidak turun. Dan segala jerih payah yang sudah engkau lakukan tidak akan sia-sia di mata Tuhan. Saudaraku, mari kita menyudahi ibadah ini dengan membawa segala kemenangan, damai, sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, dari mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya. Yang sudah diberkati katakan bersama-sama, amin, 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 amin. Selamat malam, sampai ketemu di lain kesempatan.